Pemirsa, penyambutan kedatangan jamaah calon haji Indonesia berlangsung meriah. Lantunan sholawat membuat suasana menjadi haru bagi para tamu Allah yang baru menginjakkan kaki di kota Nabi, Madinah. Suasana haru menyambut kedatangan jemaah calon haji Indonesia di Tanah Suci. Di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, sejumlah jemaah langsung melakukan sujud syukur. Momen ini menjadi wujud rasa syukur karena telah diberikan kesempatan menunaikan ibadah haji. Setibanya di hotel kawasan Madinah, para petugas haji dengan sigap membantu para jemaah haji turun dari bus untuk menuju ke hotel. Jemaah lansia diberikan perhatian khusus, mulai dari disediakan kursi roda hingga dipapah oleh petugas. Kedatangan jemaah haji Indonesia disambut lantunan sholawat, membuat suasana semakin haru para jemaah haji yang baru menginjakkan kaki di kota Nabi. Para jemaah haji diberikan sambutan selamat datang berupa air zam-zam dan kurma, bunga, hingga souvenir oleh pengelola hotel tempat mereka tinggal. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk informasi terkini dari Tanah Suci, kita sudah terhubung dengan rekan Eti Juwitasari di Madinah, Arab Saudi. Selamat siang waktu Indonesia, Eti. Hari ini ada berapa kloter yang tiba di Madinah? Selamat pagi Priska dan juga pemirsa. Sampai hari ini sudah ada 38 kloter jemaah haji Indonesia tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi di Priska. Dan hari ini dijadwalkan akan ada 18 kloter yang tiba atau sebanyak 7.117 jemaah haji Indonesia yang akan menginjakan kaki di kota Nabi ini. Dan tadi yang baru saja tiba merupakan jamaah dari Kuala Namu yang tiba pukul 6.15 waktu Arab Saudi. Dan mereka pergi ke pavilion untuk selanjutnya naik ke bus dan diantarkan ke hotel-hotel di sekitaran kawasan Masjid Nabawi. Himbauan bagi para jemaah haji yang sudah ada di sekitaran Masjid Nabawi, maksud saya, untuk dapat mengkonsumsi makanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan jam yang tertera di dalam label kemasannya di Priska. Karena di situ ada batas maksimal untuk menjaga cita rasa tetap baik. Jadi untuk sarapan pagi maksimal dikonsumsi hingga pukul 9 waktu Arab Saudi, untuk makan siang pada pukul 15 waktu Arab Saudi, dan makan malam harus dikonsumsi maksimal jam 21 waktu Arab Saudi. Dan hari ini merupakan hari Jumat pertama nih Priska dan pemirsa. Jamaah Haji Indonesia bisa merasakan bagaimana vibes atau excitednya mereka akan melaksanakan sholat Jumat pertama di Masjid Nabawi. Oleh karena itu tetap tonton Sindo News. Nanti saya akan informasikan kepada Anda selanjutnya. Kembali ke Priska. Terima kasih rekan Eti Juwitasari melaporkan langsung dari Tanah Suci. Selamat bertugas kembali, salam sehat ya. Hati-hati di sana. Pemirsa, untuk memastikan makanan yang dikonsumsi jemaah haji aman, enak, dan sehat, petugas penyelenggara ibadah haji mengecek dapur konsumsi. Dengan teliti, petugas memeriksa kualitas makanan. Konsumsi untuk jemaah haji merupakan salah satu poin krusial agar jemaah bisa mendapat asupan nutrisi yang tak hanya enak tapi juga bergizi. Petugas penyelenggara ibadah haji mengecek dapur pembuatan makanan dengan memeriksa kebersihan, keamanan, rasa hingga gramasi makanan yang akan dibagikan kepada jemaah. Makanan disimpan di box penghangat sebelum didistribusikan. Di penutup makanan terdapat label berisi keterangan batas maksimal waktu konsumsi yang harus diperhatikan jemaah. Setiap paket makanan terdiri atas 170 gram karbohidrat dan 80 gram protein. Dalam satu porsi makanan, jemaah juga mendapat buah dan air mineral. Kita dalam mengecek
makanan untuk jemaah, kita melakukan pengawasan secara berlipat-lipat secara ganda ya. Mulai dari mengecek makanannya, kadaluarsanya, maupun pengawasan dari mulai sampel makanan yang diproduksi ini nanti akan setiap sampel yang diproduksi akan dicek di 3 lokasi. Yang pertama di Daker, kemudian juga di KKHI atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia, dan di sektor tempat jemaah berada. Nantinya selama di Madinah, jemaah haji akan mendapat 27 kali makan dengan perhitungan 3 kali makan selama 9 hari. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan calon jemaah haji asal Kota Pasuruan, Jawa Timur punya cara unik menandai koper mereka. Mulai dari boneka hingga pita warna-warni dipasang untuk menghindari koper tertukar saat keberangkatan. Ada yang digantung boneka hingga pita warna-warni. Beragam cara dilakukan 273 jemaah calon haji kloter 10 asal Kota Pasuruan agar koper miliknya punya ciri khas dan berbeda dengan koper milik jemaah lainnya. Meski tidak dianjurkan, gantungan yang mencolok sengaja dipasang agar mudah dikenali dan tidak tertukar dengan koper jemaah lainnya. Selain tanda unik, ratusan koper haji ini juga dilengkapi dengan identitas jemaah calon haji berupa kartu pengenal dan foto. Ratusan jemaah calon haji telah diberangkatkan menuju asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Kamis sore kemarin. Tambahan dari jamaah ya untuk mudah dikenali tasnya biar tidak terlalu sulit pencariannya, atau untuk mengenali bahwa identitas koper ini sesuai dengan jamaah. Selain Kota Pasuruan, kloter 10 juga ditambah dengan 60 jemaah calon haji asal Kabupaten Pasuruan dan 43 jemaah calon haji Kota Malang. Para jemaah calon haji diimbau untuk membawa bekal sesuai ketentuan pihak Kemenhaj Republik Indonesia. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, perjuangan seorang jemaah calon haji yang berprofesi sebagai petani di Jember menyita perhatian publik. Pasalnya petani yang satu ini melunasi biaya hajinya dengan uang koin. Biasa, pembayaran umroh pakai uang cash ada 21 juta. Pembayaran haji. Masya Allah. Imam Syafi'i, JCH asal Kecamatan Umbul Sari, Jember, sontak viral di media sosial. Dirinya yang merupakan petani ini melakukan pelunasan haji di bank yang sudah ditunjuk menggunakan uang koin Rp1.000. Uang sebanyak Rp21 juta ini dikumpulkan di puluhan wadah mirip toples plastik besar. Sebelum diserahkan ke BSI Kencong, uang koin tersebut dibawa ke KPIH Asuniah Kencong Jember untuk selanjutnya diserahkan ke petugas bank. Barusan saya dikabari dari KPIH Asuniah bahwa di tahun ini, kemarin pada saat pelunasan ada jamaah atas nama Bapak Imam Syafi'i, pelunasannya dengan menggunakan uang koin sejumlah 21 juta hasil mengumpulkan uang koin itu selama 5 tahun. Luar biasa ini perjuangannya, ini mengumpulkan sedikit-sedikit. Jadi tidak mesti orang yang sudah punya uang langsung cash saat ditagih kemudian lunas, tetapi ternyata ada beberapa jamaah yang butuh perjuangan panjang. Imam Syafi'i tercatat akan berangkat bersama kloter 91. JCH ini membuktikan bahwa tekad dan usaha yang kuat akan membawa seseorang berhasil meraih impiannya ke Tanah Suci. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.
Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran IRGC mencegat dan menyita 2 kapal yang mencoba menembus blokade Selat Hormuz. Salah satu kapal yang disita berbendera Israel. Sebuah video yang dirilis Korps Garuda Revolusi Iran IRGC memperlihatkan kapal yang berisi personel militer Iran menaiki salah satu kapal kargo yang dicegat di Selat Hormuz. Personil militer Iran kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal. Dalam pernyataan resmi di media Iran, IRGC menyebut langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap aktivitas di Selat Hormuz. Kedua kapal yang melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francesca yang disebut memiliki keterlibatan dengan Israel, sementara satu kapal lagi bernama Epaminondes. IRGC menyatakan kedua kapal berusaha tinggalkan Selat Hormuz secara diam-diam sebelum terdeteksi dan dicegat unit laut mereka. Saat ini kedua kapal telah dipindahkan ke perairan Iran untuk dilakukan pemeriksaan terhadap muatan, dokumen, serta catatan lainnya. IRGC tegaskan setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran yang ditetapkan Iran di Selat Hormuz akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Pemirsa, Amerika Serikat mencegat 3 kapal tanker minyak milik Iran di perairan dekat wilayah Indonesia. Blokade Amerika Serikat tetap berjalan untuk menekan Iran agar bersedia mengikuti perundingan damai di Pakistan. Militer Amerika Serikat secara agresif mencegat 3 kapal tanker berbendera Iran di Selat Malaka, wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Pencegatan strategis ini sengaja dilakukan Amerika Serikat di perairan terbuka untuk meminimalisir risiko ancaman ranjau laut yang kerap tersebar di area konflik. Fokus operasi Amerika Serikat kini bergeser ke arah Selat Malaka yang diidentifikasi sebagai titik kumpul utama bagi aktivitas pelayaran tanker gelap internasional. Selat Malaka menjadi jalur alternatif bagi tanker gelap pembawa minyak ilegal dari negara yang terkena sanksi Amerika Serikat. Supertanker Deep Sea menjadi salah satu armada utama yang jalurnya dialihkan pasukan keamanan Amerika Serikat. Selain itu, kapal Selfin yang mengangkut muatan minyak sekitar 65% dari kapasitas total juga berhasil diamankan militer Amerika Serikat. Sementara kapal Dorena yang membawa 2 juta barel minyak mentah kini berada dalam pengawalan ketat kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan kapal Dorena tertangkap tangan saat berusaha menembus barikade pengamanan di Samudra Hindia. Militer Amerika Serikat juga dicurigai telah menghentikan tanker Deria yang sebelumnya gagal melakukan bongkar muat komoditas minyak di wilayah India. Total 29 kapal dipaksa putar balik sejak kebijakan blokade pelabuhan Iran ini resmi diimplementasikan Amerika Serikat. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kane sebelumnya memang telah memprediksi Selat Malaka akan menjadi lokasi krusial pencegatan. Operasi ini memicu balasan dari pihak Iran yang juga menyita 2 kapal kontainer di area Selat Hormuz sebagai bentuk protes. Kondisi ini memperparah gangguan pasokan energi global karena Selat Hormuz merupakan jalur bagi 1/5 kebutuhan minyak dunia. Meski Presiden Donald Trump baru saja memperpanjang masa gencatan senjata, Amerika Serikat tetap memberlakukan blokade laut terhadap Iran. Situasi di lapangan tetap memanas seiring belum adanya kepastian mengenai jadwal perundingan damai kedua belah pihak. Amerika Serikat memaksa Iran bersedia kembali duduk di meja perundingan diplomatik di Islamabad, Pakistan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Komandan Angkatan Darat Iran memperingatkan musuh agar tidak meremehkan kekuatan militer Iran. Peringatan ini menegaskan kesiapan tempur Iran di tengah ketegangan kawasan.
Pernyataan tersebut disampaikan bagi pihak yang dianggap sebagai musuh. Ia menekankan kesalahan perhitungan terhadap militer Iran dapat berujung fatal. Pasukan militer Iran dinyatakan dalam kondisi siap siaga terhadap berbagai potensi ancaman. Peringatan ini merupakan pesan Iran untuk memperkuat posisi dalam keamanan regional. Rudal Khorramshahr menjadi salah satu rudal andalan terbaru milik Iran. Rudal balistik ini mampu menghantam hingga 80 target sekaligus saat mencapai area sasaran. Rudal Khorramshahr 4 menjadi salah satu rudal yang dipamerkan ke warga Iran. Rudal Khorramshahr memiliki jangkauan hingga 2.000 km dan memiliki hulu ledak hingga 1.800 kg. Rudal ini dirancang dengan teknologi hypersonic untuk hindari radar dan sistem pencegat musuh seperti Arrow 3. Sementara secara desain, rudal Khorramshahr memiliki panjang 13 meter dengan diameter 1,5 meter dan berat luncur 20 ton. Adapun kelebihan rudal ini adalah berbahan bakar cair dan mampu menghantam hingga 80 target sekaligus saat mencapai area sasaran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak akan menggunakan senjata nuklir ke Iran. Trump juga mengatakan perang sebentar lagi berakhir karena Iran tidak tahu siapa pemimpinnya. No, a few weeks ago. We don't need it. Why do I need it? Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. So I can only tell you this, it'll end. I don't think it'll be very long, by the way. They're delaying it because we don't know who to deal with. They are in, they know who the leader is in this country. We don't know who the leader is in Iran. Because remember, regime change. Khomeini is gone. He's gone to greener pastures. He's gone and all of his team is gone. Then a second group came in, they're all gone. And now you have the third group, and they're a little concerned about being gone. Pemirsa, sebuah foto viral menunjukkan spanduk berbahasa Ibrani terpasang di kompleks Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Spanduk ini diduga dipasang oleh tentara Israel. Foto yang beredar memperlihatkan spanduk di sisi timur laut gedung Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Dalam spanduk tersebut tertulis kutipan berbahasa Ibrani terkait operasi militer Israel. Sumber lokal menyebut kejadian ini terjadi sejak awal April saat tentara Israel masuk dan melakukan perayaan hingga ke atap gedung rumah sakit. Saat ini gedung Rumah Sakit Indonesia disebut dalam kondisi kosong tanpa aktivitas medis. Mercy Indonesia menegaskan penguasaan wilayah Gaza Utara merupakan kejahatan kemanusiaan. Mercy juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menyampaikan protes keras sekaligus mendorong penarikan pasukan Israel dari wilayah yang diduduki. Penyalahgunaan fasilitas rumah sakit dinilai melanggar hukum humaniter internasional termasuk Konvensi Jenewa 1949.